Halo semua, jadi di video kali ini saya baru aja kedatangan sebuah gaming mouse yang cukup baru dari Armageddon, yaitu Armageddon Raven V atau Raven 5. Mouse ergonomis yang satu ini mungkin tergolong jadi salah satu gaming mouse budget yang bisa dibilang udah cukup bagus di harganya, karena ada beberapa hal juga yang saya suka banget dari mouse ini. Dan dengan harga 189 ribuan aja, kira-kira gimana sih impresinya? Langsung aja ke reviewnya, yuk! Untuk packaging ya cukup standar aja, ada tampilan mouse-nya di bagian depan yang gambarnya itu di-emboss dan menurut saya ini jadi detail yang cukup keren sih. Terus ada branding di pojok atas, gambar free mousepad-nya, nama produk, serta selling point. Samping kiri kayak gini, di samping kanan ada tulisan The Ultimate Gaming Mouse. Ke bagian belakang pastinya ada fitur dan spesifikasi lengkapnya. Dan terakhir di bagian bawah ada tulisan-tulisan kayak gini yang selalu kasih tahu kalau ini tuh garansi 2 tahun. Untuk boxnya seperti biasa, yang di bagian depannya bisa dibuka kayak gini. Jadi kita bisa intip dulu mouse-nya sebelum di unboxing. Dan untuk kelengkapan, yang pertama pasti ada mouse-nya, yang surprisingly tampilan serta finishingnya ini cukup oke sih. Terus kita juga dapat mousepad bonusan, kartu garansi, user manual yang entah kenapa di sini dapat 2, dan terakhir mouse fit cadangannya. Seperti yang udah saya singgung di awal, kalau mouse ini tuh punya bentukan ergonomis atau non-simetris yang diperuntukkan untuk pengguna tangan kanan. Dengan dimensi di 12,2 cm x 6,5 cm serta ketinggian di 4 cm-an, surprisingly untuk ukuran yang lumayan bongsor ini bobotnya cuma di kisaran 80 gram aja. Karena ekspektasi saya mouse kayak gini tuh punya berat di atas 100 gram, tapi ternyata ini enggak. Secara desain keseluruhan bodinya berwarna hitam matte dengan strip LED tipis di pinggiran serta logo Armageddon yang lebih minimalis. Kabelnya braided dengan panjang kurang lebihnya 1,8 meter yang lumayan fleksibel dan kuat dengan interface yang udah pakai USB gold plated. Untuk mouse-nya ini dipegang cukup nyaman ya, dan juga nggak terlalu fingerprint magnet atau lebih tepatnya sidik jari nggak terlalu kelihatan karena finishingnya yang matte. Terus untuk penempatan tombol sama kayak gaming mouse kebanyakan, cuma mungkin bedanya dia itu punya 7 tombol. Di antaranya ada 2 button utama yang feel-nya lumayan empuk. Ada scroll wheels yang termasuk enteng banget walaupun masih kerasa sedikit feedbacknya. LED button dan DPI button. Terakhir ada side button yang punya grip atau motif semacam garis diagonal gitu. Dan untuk suaranya mending kita dengerin dulu aja sound testnya. Lanjut ke bagian bawah mouse, ada rubber feet yang masing-masing di bagian depan dan belakang, serta branding di tengah, dan juga optical sensornya. Untuk build quality bisa dibilang mouse ini punya build quality yang udah lumayan bagus sih di kelasnya, walaupun masih kerasa agak kopong pas diketok-ketok. Tapi waktu saya coba tekan-tekan mouse-nya masih cukup solid dan kokoh, terus nggak ada suara-suara cracky yang mengganggu gitu. Jadi secara keseluruhan build quality-nya udah termasuk oke sih. Ngomongin soal fitur, mouse ini dibekali switch dari Huano yang diklaim katanya sih bisa tahan sampai 5 juta kali klik.
Dan dengan sensor besutan dari Armageddon yaitu Armageddon 725 Optical Sensor. Yang spesifikasi di atas kertasnya kurang lebih kayak gini. Bahas tentang software, tampilannya cukup standar aja sama kayak mouse-mouse Armageddon lainnya. Yang di bagian awal ada button buat remapping keys, menu makro, performance buat atur sensitivity, click speed, scroll speed, sampai ke DPI control. Terakhir ada menu backlight buat atur RGB yang terdapat 13 macam efek. Dan kalau ngomongin soal RGB, bisa dibilang ini jadi bagian yang paling saya suka dari mouse ini. Karena untuk mouse di harga segini saya nggak expect kalau transisi RGB-nya bakalan sesmooth ini. Yang perpindahan warnanya itu kelihatan cukup rapih banget. Karena biasanya untuk mouse di harga segini transisi RGB-nya tuh kadang masih kasar dan kurang smooth. Tapi di sini enggak sih. Oh ya, Riven V ini juga pastinya udah ada memori onboard-nya. Dan untuk setiap profile bisa kita pilih di bagian kiri bawah software-nya. Dan saya juga baru tahu di sini kalau di software-nya itu ada pengaturan buat musik lighting-nya juga. Kalau ngomongin performanya, disclaimer dulu di awal ya. Kalau saya itu bukan orang yang paham betul tentang teknikalitas sebuah gaming mouse. Jadi di sini saya bakal membagikan pengalaman saya sesuai dengan opini dan apa yang saya rasain selama pakai mouse ini. Dan waktu saya coba mouse ini di game Valorant, jujur sensor dari Armageddon 725-nya menurut saya udah cukup presisi seperti gaming mouse pada umumnya. Dan aim saya di sini juga masih cukup oke, walaupun memang cuman cara mainnya aja sih yang ampas. Tapi overall untuk gaming mouse ini udah cukup enak sih. Dan untuk di pemakaian harian saya yang cuma sekedar browsing, ngedit, dan ngegame tipis-tipis, ya mouse ini masih aman-aman aja sih. Malahan cukup nyaman banget. Padahal notabene sebenarnya saya itu nggak terlalu suka sama mouse dengan bentukan ergonomis kayak gini. Tapi dengan ukuran tangan 19 cm dan lebar 8,5 cm, mouse ini udah nyaman dan enak banget dipegang. Karena berasa pas gitu di tangan. Dan untuk grip yang saya pakai di sini pastinya adalah palm grip. Tapi terkadang di beberapa kasus saya juga pakai claw grip di mouse ini yang masih cocok-cocok aja sih menurut saya, walaupun terkesan agak sedikit maksain, tapi ya oke lah. Karena untuk bobotnya juga nggak terlalu berat dan masih bisa ditolerir oleh tangan saya yang bisa dibilang masuk ke ukuran tangan medium. Oke, jadi kesimpulannya untuk Armageddon Raven V ini menurut saya bisa jadi salah satu mouse di kelas budget yang bisa jadi pilihan menarik. Karena dengan harga 189 ribuan, mouse ini bisa kasih build quality yang cukup oke di kelasnya, serta finishing body yang udah cukup baik juga. Belum lagi untuk efek RGB-nya yang menurut saya udah termasuk bagus banget di range harga segini. Apalagi garansinya juga 2 tahun kan. Dan kalau untuk kenyamanannya sendiri, ini relatif ya, tergantung dengan style kita masing-masing. Tapi untuk saya pribadi yang terbiasa dengan mouse ultralight yang bentukannya ambidextrous, penggunaan mouse ini untuk kegiatan harian dan gaming pun masih bisa dibilang cukup nyaman dan oke banget. Terus kalau ngomongin kekurangannya, untuk mouse di harga segini dengan apa yang kita dapetin, saya rasa saya belum ketemu apa kurangnya. Mungkin kalau teman-teman notice sesuatu tentang apa yang kurang dari mouse ini, bisa tulis saja di kolom komentar ya. Kayaknya segitu dulu untuk review dari Armageddon Raven V-nya. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan atau pendapat seputar mouse yang satu ini, atau mungkin saran lainnya, kita diskusiin aja di kolom komentar ya. Seperti biasa, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.